Nama gue Irsyad ya, Irsyadul Bahri, biasa dipanggil Irsyad. Terus usia gue 28 tahun, gue tinggal di daerah Klender, Jakarta Timur. Gabung Bisa Ekspor itu di pertengahan Oktober, 18 Oktober. Saya ini kerja kantoran, terus dari kerja kantoran itu ternyata makin kesini di sikon keluarga, terus juga secara finansial ternyata kurang support gitu. Akhirnya terjunlah ke dunia bisnis. Bisnis itu pertama juga bukan diekspor, tapi dijual beli kayu gaharu gitu. Nah terus karena dari situ ngeliat peluang customer tuh susah gitu ya, karena itu kan nominalnya lumayan besar ya. Akhirnya kepikiran lah buat kenapa nggak coba aja untuk bikin ekspedisinya untuk kargo-kargonya pengiriman gitu. Ternyata pas udah cari tahu, untuk bisa melakukan itu tuh syaratnya ribet banget gitu kan. Kita harus punya lahan dan segala macam, itu otomatis harus jadi pemain besar dan makan waktu lama. Karena dari situ kepikiran, oh itu berarti sama aja kayak ekspor gitu kan ya. Dari IG itu ketemulah si Bisa Ekspor ini nih. Pertama Instagramnya Ko Julio, terus ketemu Bisa Ekspor, buka webnya di situ. Ternyata ketika buka aplikasi itu harus daftar member gitu kan ya, dengan biaya tertentu. Nah dari situ kepikiran tuh, ini daftar atau enggak nih? Jujur itu di situ memang ada keraguan gitu kan, karena memang harus ada keluar biaya yang tanpa kita tahu kepastiannya ini bakalan kayak gimana nih ke depannya. Dengan sisa keuangan yang ada gitu ya, udahlah nekat bismillah aja, hajar. Masuk ke member itu, dari situ udah tuh mulai pelajarin, karena ada materi-materi yang harus diselesain kan ya. Dari video yang kita tonton, saya selesain semuanya, udah dari situ selesai. Itu nggak langsung, wah gue harus turun nih ke lapangan nih, langsung survei nih, nggak kayak gitu sih. Karena memang kita ada pertimbangan banyak gitu kan ya di rumah. Akhirnya selang waktu sampai November lah ya, sekitar November, itu barulah tuh turun yang benar-benar langsung ke lapangan untuk cari supplier. Tapi sebelum itu juga, itu udah mulai cari-cari supplier lewat media sosial, terus juga buyer gitu, udah mulai cari-cari sih. Tapi memang berdasarkan dari materi yang disampaikan Ko Julio kan harus kita cari supplier dulu kan ya, baru ke buyernya gitu. Ya akhirnya dapat sih, kebetulan mainnya di produk turunan kelapa, Coco Fiber. Sebelumnya karena sebelum ada pengalaman dagang gitu ya, itu tuh udah paham garis besarnya kalau misalnya jadi pengusaha itu memang nggak ada sesuatu yang pasti sih. Balik lagi ke kitanya dan tergantung rezeki orang masing-masing gitu. Cuma kan yang udah nyoba aja belum tentu dapat hasilnya, apalagi nggak nyoba sama sekali. Ya memang betul, sampai sekarang jujur belum ada apapun yang closing gitu. Tapi alhamdulillah itu udah dapat buyer yang sampai kirim sampel sih gitu. Tapi bukan Coco Fiber, Coco Peat. Sekarang tuh fokusnya di turunan kelapa sih, Coco Fiber dan Coco Peat. Ngelihat dari materi yang dari Ko Julio dan juga Instagramnya gitu ya, itu kan memang si Coco Fiber ini dibutuhin untuk brand-brand besar gitu ya, entah untuk bikin kasur ya atau bikin jok mobil itu kalau misalnya dari member ada yang nonton juga gitu ya, itu memang ada peminatnya. Dan ketika dicoba ke bayarnya langsung, itu tuh memang interest dari mereka tuh tinggi gitu, memang peminatnya tuh besar gitu di sana. Jujur itu waktu pertama kali ngechat itu tanpa harapan sih, kayak cuma chat aja dulu. Kalau misal ternyata dibalas syukur, enggak ya udah cari lagi gitu. Tapi ternyata waktu rasanya dibalas itu pasti seneng sekaligus bingung sih, karena ini kan perdana ya untuk ekspor tuh gimana coba. Kayak untuk LCTT itu aja kita baru tahu bulan kemarin gitu, terus tiba-tiba dapat buyer yang memang langsung fast respon dan memang langsung minta kayak gitu. Itu asli itu seneng tapi bingung juga gitu. Dan bahkan mereka juga tanpa kenal, tanpa tahu apapun, maksudnya tanpa tahu siapa saya gitu sebelumnya, itu dia langsung udah minta gitu loh, udah deh gue pesen 1 kontainer dan untuk pembayarannya kita CIF aja. Berarti kan itu artinya dari produk ini sebesar itu gitu loh. Mereka langsung minta sampel 1 kontainer, tetap beli, tapi dia bilang sampel 1 kontainer, makanya baru sampel aja dibilang 1 kontainer, dan itu 40 feet bukan yang 20 feet. Nah itu belum sampai kejadian, tapi waktu itu udah sampai minta. Jadi dia udah sampai minta dari Itali. Kendalanya di forwardernya, biaya freight-nya tuh wah itu mahal banget, sampai 236 juta untuk pengirimannya aja. Makanya si pembelinya ini ya mundur perlahan lah.
Dapat bayarnya itu dari salah satu supplier sih, supplier online gitu ya. Kenapa dibilang supplier online? Karena saya belum pernah ketemu langsung orangnya dan belum pernah datang langsung ke pabriknya gitu. Itu saya dapat dari dia karena si suppliernya ini nggak bisa bahasa Inggris gitu. Sesimpel itu. Sampai akhirnya dia saking pengen jual barangnya, tapi ada bayarnya tapi nggak bisa bahasa Inggrisnya, itu dikasih ke saya. Itu ya itulah salah satu kemudahan yang nggak keduga sih. Cara dapat supplier itu waktu itu jujur pertama kan karena memang lagi nggak bisa kemana-mana, itu lewat media sosial gitu. Facebook sih, lewat Facebook itu tuh asli itu banyak banget, dan Instagram pun juga banyak. Tapi kalau misalnya dari saya pribadi lebih menyarankan buat teman-teman yang baru mau nyari gitu ya, mending dari Facebook aja sih gitu, karena itu emang ramai banget. Bahkan kita langsung bisa dapat kontak-kontaknya tuh dari situ. Kalau misalnya dari Instagram kan suka agak susah gitu. Itu dapat supplier yang memang kebetulan enak gitu. Itu langsung turun ke daerah Serang di Malingping, itu udah pelosoknya Serang sih. Itu tuh langsung dapat, itu Koko Fiber. Dia langsung welcome, dia langsung ya udah kalau misalnya memang mau kerja sama, nggak apa-apa tanpa kontrak, tanpa apapun. Kalau misalnya memang nanti ada order, udah tinggal WA aja, nggak usah bikin yang email apa segala macam. Karena memang di sana kan masih apa ya, si owner itu masih tradisional lah ya, nggak pakai yang laptop untuk email gitu tuh nggak. Jadi cukup WA, dan bahkan dia bilang kalau misalnya memang nanti ada order, DP-nya itu nggak mesti 50% dari pembelian. Berapapun DP-nya, nggak apa-apa, nanti kita kerjain. Udah seenak itu. Lebih susah cari supplier. Kadang tuh buyer, misalnya kita dapat satu aja gitu ya, terus tiba-tiba diminta, oke deh, kirimin 100 ton. Sedangkan kita suppliernya itu baru ada satu misalnya, dan itu cuma 20 ton. Ya 80 kita nyari dari mana coba? Asli itu lebih susah cari supplier, dan supplier ini perlu dicatat juga. Supplier tuh mentang-mentang dia punya barang nggak seramah itu juga gitu. Kadang balik ke kitanya kan. Kalau misalnya kita datang songong gitu ya, kayak tanpa etika lah ya, tiba-tiba datang, mana sih nih mau saya jualin, saya ada buyer, itu yang nggak selamanya supplier tuh langsung ngasih mentang-mentang, walaupun dia diuntungin gitu ya. Tapi nggak kayak gitu sih cara mainnya. Struggle itu pertama kali turun ke lapangan sih. Turun ke lapangan, cuaca lagi kurang bagus, itu di tengah jalan yang lagi liak-liuk gitu, tiba-tiba di depan jalan tuh ambles mas. Bener-bener di depan muka tuh jalan ambles, ini gimana muternya coba. Sedangkan itu posisinya tuh udah ditanyain sama si owner ya kan, mas ini gimana, jadi nggak? Karena kalau misalnya memang nanti kelamaan, saya udah keburu pulang, nggak bakalan standby di sini. Karena saya nggak tinggal di pabrik, dia bilang gitu kan. Itu udah mulai agak-agak panas tuh tensi si ownernya. Sedangkan untuk putar balik itu nggak bisa, dan hujan gitu ya, jalan ambles, akhirnya ya itu masih rezeki lah ya jatuhnya. Itu tuh di situ ada pekerja konstruksinya juga sih, yang akhirnya ngebantu kita untuk lewat. Dan juga perjalanan nggak semulus itu kan, ada nyasarnya lah. Itu memang harus ada perjuangan sih. Kalau misalnya kemarin kebetulan itu sampel kita gratis, jadi memang ada modal yang keluar, cuma itu cara saya sendiri sih. Sebenarnya cara untuk ngedapetin hati dari buyer. Jadi misalnya ada ongkos kirim itu kan full mereka yang tanggung. Tapi kalau misalnya ternyata ada biaya-biaya yang timbul di luar itu yang tidak terduga, itu dari saya sendiri. Itu memang saya yang mau gitu. Untuk member-member yang lain, memang kita sebagai member itu kan ya kerjanya cuma selesain materi, terus manfaatin rekomendasi buyer yang ada, relasi forum lah segala macam. Tapi balik lagi, ada yang memang lebih susah, ada juga yang pasti lebih gampang gitu. Ya maksudnya itu catatan aja sih. Pertama sih kitanya harus yakin dulu sih, yakin sama apa yang kita lakuin ini bener.
terus udah sesuai sama step yang dijelasin sama Ko Julio, berikutnya ya kita harus sabar, karena memang namanya kita usaha jual barang gitu ya, nggak akan semudah itu dan nggak akan sepasti itu sih. Dan kita juga harus jatuhnya tuh jangan di tempat yang sama, karena gagal tuh pasti, itu udah pasti. Nggak mungkin kita sekali berhubungan sama supplier langsung deal, terus dapat bayar langsung deal. Walaupun ada, itu nggak akan semuanya kayak gitu. Itu udah bener-bener case langka lah. Jadi kitanya tuh harus tahu kalau misalnya memang kita ada gagal itu di mana. Jangan sampai kita ulang lagi di situ lagi gagalnya sih. Contoh ke supplier, ternyata kita nggak dikasih barang nih, ya kita juga harus introspeksi diri sih, kenapa nggak dikasih barangnya? Apa memang suppliernya yang kurang ramah, atau kitanya yang cara masuknya kurang bener gitu, kurang sopan gitu. Begitupun ke buyer sih, jadi jangan bilangnya tuh di dunia ekspor ini, di dunia dagang, balik ke kitanya dulu sih semuanya. Jadi jangan nyalahin orang-orang di luar dulu, kitanya dulu gimana. Jangan langsung nyalahin buyernya gitu, ini kenapa nggak bales, dan apalagi, jangan nyalahin bisa ekspornya juga sih. Karena tugasnya mereka itu cuma ngasih materi, ngasih data bayar, udah bukan ngasih kepastian kita bakalan laku. Itu pengalaman yang saya lihat dari forum gitu ya. Gitu. Ini sih sebenarnya satu hal yang waktu kerja kantoran pun saya pegang gitu ya. Ini agak-agak religius sih sebenarnya Mas. Itu kita tuh kalau misalnya pengen ngelakuin sesuatu gitu, itu jangan terlalu yakin sama apa yang kita pikirin, karena biasanya kayak mirip-mirip mental block gitu loh. Yang kita kira susah itu ternyata tuh nggak sesusah itu gitu. Bahkan di ukuran pun kan kayak gitu ya, kalau misalnya yang kita anggap mudah ya ternyata nggak akan semudah itu, dan begitu sebaliknya, yang kita kira susah nggak akan sesusah itu gitu. Karena banyak hal-hal yang ternyata di tengah jalan tuh kita surprise untuk kita sendiri, itu udah saya alamin banget. Itu yang contohnya untuk cari supplier gitu dan bayar, tiba-tiba nyari supplier saya pikir susah gitu ya, ternyata nggak susah itu. Dan nyari bayar pun saya kira susah, ternyata malah bayarnya dapat dari si supplier ini, kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman yang memang lagi berjuang gitu, ya kita berjuang bareng aja, berjuangnya terus gitu. Nggak ada salahnya untuk selalu nyoba, karena yang nyoba aja belum tentu dapat gitu, apalagi nggak nyoba sama sekali gitu sih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Saya pamit undur diri, dan nama saya Rizal Bahri. Terima kasih.